2021. Halo teman-teman Asgardisia 2021. Halo teman-teman Asgardisia. Halo teman-teman Asgardisia 2021. Kita bakalan cari-cari cutting FEB untuk berbagi pengalaman dengan kita. Yuk, Perkenalkan, nama saya Olivia dari Akuntansi 2018. Perkenalkan, aku Dinda Sarah dari Akuntansi 2018. aku Anissa dari angkatan 2018. Oke, Teh Anissa dari 2018 ya. Teh satu lagi. Aku Ria Apriani dari angkatan 2018. Oh, Nama saya Fahmi Nur Jawahari dari angkatan 2019. Apa hal yang berkesan ketika PKPMB waktu angkatan TP? Pasti kan itu offline ya Teh? Iya. Boleh diceritain ya Teh gimana? Kalau yang bikin aku berkesan itu kan kalau offline itu bangunnya pagi gitu ya. Terus pagi-pagi teh udah disuruh jalan dari Alfamart yang sebelah sana dekat Ustira. Terus nanti teh Jam berapa tuh Teh? jam 5 pokoknya kita udah ada di tempat. Wow. Terus nanti datang-datang teh kita kayak ngelakuin pos to pos. Terus lebih kenal juga sih sama teman kelompok gitu, karena kan offline tuh gampang kenalannya gitu. Kalau online kan cuma lewat HP tapi kita nggak tahu orangnya yang mana. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau dari Teh Dinda? Kalau aku juga sama sih ya, kayak kan kita ngerasain yang bangun paginya, terus jalannya dari depan ke sini kan lumayan tuh capek, terus juga mungkin karena aku kan berpita nih ya, Iya. jadi aku nggak ngerasain nih Apa tuh Teh kalau pita tuh? kalau misalnya pet aku kan karena aku punya penyakit, jadi kita tuh nanti dikasih pita, jadi warnanya itu sesuai sama penyakit yang kita derita gitu loh. Nah, jadi aku bisa nggak ikutan pos to pos kayak gitu. Jadi diringankan? Iya. Oke. Kalau apa yang Teteh rindukan dari FEB semasa offline yang dirindukan nih? Ini taman anggur sebelum memasuki kelas. Wah, ya itu sih ya. Nunggu dulu, terus jajan dulu. Tunggu pacar lah? Enggak, nunggu dosen, nunggu masuk kelas. Mohon maaf. Ya, tadinya apa tuh? Banyak sih ya. Ya itu sih kayak momen-momen kita bangun pagi buat ke kelas gitu kan, kalau Buru-buru ya? Iya, terus mana nanti kayak kalau aku pribadi aku kan suka nggak mandi. Wah iya. Sumpah, Saking kejar jam. iya benar, tapi kan kalau sekarang kan kita nggak mandi juga nggak apa-apa Iya. gitu kan. Itu sih yang dikangenin sama kepanitiaan acara-acara yang online, yang offline itu tuh dikangenin banget sih, sangat dinanti-nanti. Ritual yang paling berkesan apa? Aku sih Porsem. Persema. Gimana tuh Teh? Boleh dijelasin sedikit? Kalau Porsem offline tuh kan kita pekan olahraga seni mahasiswa ya kalau nggak salah. Nah, kita tuh bertanding antar kelas ataupun sama beda jurusan gitu, sama jurusan manajemen sama akuntansi. Nah di situ tuh seru banget gitu, apalagi kegiatannya tuh malam gitu ya. Jadi banyak banget yang nonton, ngedukung. Jadi itu seru sih, seru banget untuk kegiatan Porsem. Oke, berarti dari Teh Anissa Persema ya. Kalau dari Teh Ria sendiri? Kalau aku ekomatif kali ya. Ekomatif, oke. Karena kita tuh kan di sana melatih jiwa kewirausahaan kita ya, yang mana kita tuh diwajibkan gitu ya untuk mengikuti ketika kita sebagai mahasiswa baru dulu tuh, mahasiswa baru yang masih canggung, tapi karena ekomatif itu jadi kita bisa lebih dekat dan bisa ke Jatim gitu satu kelas ini. Kayak gitu. Siapa? Tempat favorit di FEB Unjen itu di mana ya? Tentu saja di parkiran. Nah, karena di situ tuh tempat-tempat habis kuliah gitu ya, bisa ngobrol di situ, ngopi di situ, gitu sih. Harapan PPPPO untuk mahasiswa baru 2021 apa sih? Harapannya karena online-nya pasti gitu, jadi terbatas untuk komunikasi sama teman-teman yang lain gitu, terus interaksi juga. Mungkin harapannya ya walaupun sama juga tetap gitu, interaksi sama teman-teman tuh nggak terputus, komunikasi sama teman-teman juga tidak terputus. Itu sih paling harapannya. Oke, Bapak sendiri. Kalau aku ya karena online ya sekarang, mungkin harapan aku walaupun online teman-teman ini bisa berkomunikasi dengan baik nanti sama teman-teman lainnya, terus bisa mengenal lingkungan fakultas juga dengan baik gitu, dengan jelas dan diefektifkan dan seefisienkan mungkin gitu untuk kesempatan ini walaupun online ya. Jadi mungkin hanya beda prakteknya aja, tapi esensi dan lain-lainnya semoga tetap kena gitu. Oke. Harapan apa untuk maba Asgardisia ini tahun ini tuh apakah? Paling harapan dari saya sih ya semoga mahasiswa baru yang sekarang menjadi mahasiswa yang kreatif, produktif, terus cerdas juga. Punya itu sih harapan saya.
Oke Teh, makasih ya. Mungkin cukup segitu kita sharing pengalamannya. Semoga nanti maba-maba bisa terbayangkan gitu yang tadi diceritakan oleh Teh Dinda sama Teh Olive. Makasih waktunya. Bye. Semangat Mas Gardisia. Makasih banget atas Makasih waktunya banyak. Teteh semua. Semoga kita bisa cepat-cepat offline, bisa Amin. ketemu juga mahasiswa Ya. baru 2021. Amin. Terima kasih Baik, banyak ya. Terima kasih. Sukses Teh. terus. Ya. Terima kasih. Ya, dadah. Ya, dah. Makasih akan udah Ya. meluangkan waktunya ya. Ya. Bapak sebelumnya maaf mengganggu nih waktunya. Sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Kalian baik semua? Alhamdulillah. Iya. Bapak izin saya untuk bertanya mengenai sedikit tentang FEB gitu, pekerjaan dari Bapak juga gitu ya. Sebelumnya ini Bapak, menurut Bapak hal yang berkesan selama Bapak bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu apa ya Pak? Oke, hal yang paling berkesan. Nah, karena saya juga alumni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sini, jadi memang hal yang paling berkesan itu adalah ketika kita memang merasa di sini tuh sudah seperti rumah sendiri. Satu keluarga dengan dosen-dosen lainnya, dan kita juga bisa saling berkomunikasi. Komunikasi kita bangun dengan lancar, kita bangun dengan kekeluargaan, dan segala sesuatu tuh kita bicarakan secara kekeluargaan. Nah, itu yang paling berkesan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pernah saya jalani ya. Karena semasa saya kuliah di sini pun, nah itu sudah terlihat hal seperti itu, di mana mahasiswa dibiasakan untuk menghormati gurunya, dosennya, lalu mahasiswa terbiasa untuk salam kepada dosennya. Nah itu nilai yang memang menjadi nilai tambah ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh iya baik Bapak. Mungkin Bapak itu mah dari keseluruhan gitu ya. Kalau sekarang kan Bapak menjabat sebagai Wadek 2 ya. Menurut Bapak kesannya gimana sih gitu menduduki jadi jabatan Wadek 2 gitu? Oke, untuk di Wadek 2 ini adalah amanah yang luar biasa, di mana saat ini saya diberikan amanah untuk mengelola antara lain sumber daya manusianya seperti apa, lalu keuangannya seperti apa, serta sarana prasarana yang digunakan. Nah, untuk kedepannya memang karena kita berada di Revolution Industry 5.0 dan industri Society 5.0. Nah, di situ juga kita dituntut juga bagaimana cara mengelola sumber daya yang baik, sumber daya yang memiliki potensi yang luar biasa, terutama di era yang penuh dengan teknologi seperti ini. Nah itu merupakan tantangan saya bagaimana cara mengembangkan baik itu di bidang keuangannya seperti apa ya, bagaimana keuangan yang tadinya manual bisa terintegrasi menggunakan sistem informasi, lalu bagaimana cara mengelola sarana prasarana dengan baik yang memang dituntut saat ini. Sarana yang digunakan itu sudah berbasis dari sistem informasi tersebut. Digital. Ya, digital. Itu mungkin. Oh iya. Baik Bapak, jadi mungkin digital itu sekarang sangat penting sekali, apalagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akuntansi, apalagi ya Pak, iya, manajemen juga pastinya Pak. Ini Pak, ada gak momen yang dirindukan oleh Bapak dan mungkin pengen diulang gitu ketika Bapak bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Oke, momen yang dirindukan yaitu setiap kali saya bersama para staf itu setiap waktu istirahat, setelah istirahat kita sama-sama, misalnya sebelum istirahat itu kita beribadah bareng. Ya, kita sama-sama pergi bareng untuk ke masjid. Nah, itu memang momen yang paling dirindukan di mana beres bekerja kita sama-sama juga pergi untuk beribadah, dan itu selalu kita jaga, selalu itu menjadi nilai lebih dari pekerjaan yang saya jalani sekarang. Ya. Baik, mungkin offline juga ya Pak. Aduh. Nah, kalau yang dirindukan untuk pengajaran ya memang bertemu dengan para mahasiswa, ya, dimana ketika kita bertemu dengan para mahasiswa itu justru kita yang belajar dari para mahasiswa tersebut. Bagaimana mengembangkan
teknologi sekarang, kita harus menyesuaikan, kita harus masuk ke lingkungan mereka, kita harus bagaimana caranya untuk menjadikan mereka itu lebih baik, menjadikan mereka itu lebih mempunyai potensi-potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Nah itu mungkin yang dirindukan adalah mengajar offline di mana kita bisa tertawa bersama, kita bisa memahami segala sesuatu dengan cara berdiskusi bersama. Nah itu mungkin yang dirindukan ya, dirindukan ngajar offline. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya pandemi ini cepat berakhir dan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline. Jadi di samping knowledge yang diterima, nah itu ada juga asupan moral juga yang ada. Karena kan moral sendiri nantinya kita di sini dibina seperti apa menjadi mahasiswa yang memiliki kompetensi ya untuk bersaing dengan lulusan-lulusan di universitas lain. Oh iya betul sekali ya. Ini Bapak lagi ada pertanyaan, harapan Bapak untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk kedepannya. Oke, untuk harapannya sendiri saya berharap Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini semakin maju ya, terutama dari penggunaan ICT ya, penggunaan ICT, sistem informasi yang digunakan, karena saat ini sistem pembelajaran sudah berbeda ya dengan sistem pembelajaran yang lalu, karena kita harus berfokus bagaimana caranya untuk mengelola kelas itu bisa jadi jarak jauh ya, bisa jadi, nah hal tersebut membutuhkan yang namanya ICT yang kuat ya, ICT yang kuat. Nah harapannya ke depan mudah-mudahan ICT Unjani itu sudah bisa aplikasikan ke seluruh manajemen di Unjani ini agar nantinya bisa menampung dan tercapainya tujuan Universitas Jenderal Ahmad Yani menjadi Smart Military University. Ya mantap banget Bapak. Ini Pak, ada gak sih mahasiswa yang paling teristimewa gitu yang Bapak ingat hingga sekarang gitu? Atau yang berprestasi atau gimana berprestasi gitu? Atau apa aja? Ya. Untuk mahasiswa yang berprestasi sebenarnya banyak ya. Di sini banyak mahasiswa berprestasi. Mereka juga salah satu lulusannya mungkin kalian tahu, lulusan pertama itu ada Aagim ya. Oh iya. Aagim. Nah itu kalau dari Bapak sendiri ada, mungkin kalau mahasiswa semuanya ya Bapak rasa juga mereka orang-orang yang hebat. Tapi ada satu memang mahasiswa yang Bapak kenal, dia adalah bernama Sindilu Kita. Nah itu memang ketika yang Bapak tahu adalah dia selain berkuliah di sini, dia juga bekerja sebagai petugas kebersihan. Nah tekad yang luar biasa itu kebetulan dia menjadi petugas kebersihan di komplek saya sendiri. Nah ketika saya tanya ternyata memang dia bekerja sambil kuliah. Nah itu ya. Jadi memang dia bekerja di dinas kebersihan dan memang kebetulan dekat dengan tempat dia bekerja itu, nah itu di kompleknya Bapak tadi ya. Jadi saya melihat tekad yang luar biasa, bagaimana caranya mengelola memanage waktu dengan baik, di samping pekerjaan yang luar biasa dia menyempatkan diri untuk berkuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah itu yang membuat Bapak salut, dan dia juga banyak memperoleh beasiswa juga ya, beasiswa juga yang disediakan di Unjani juga. Nah itu harapan kedepannya dia bisa sukses nanti setelah lulus. Oh berarti belum lulus ya Bapak? Belum, masih jadi mahasiswa. Jurusan apa ya Pak? Manajemen. Wah keren. Ya. FEB juga. FEB. Mantap. Ini Bapak kan mungkin sekarang bentar lagi nih akan didatangi oleh mahasiswa baru. Nah kira-kira pesan Bapak buat mahasiswa baru 2021 apa ya? Oke, pesan buat mahasiswa baru yang sekarang ya. Nah Unjani adalah suatu kampus yang tepat kalian pilih. Karena apa? Karena kedepannya memang kampus kita ini kedepannya sedang membangun ICT yang luar biasa, membangun infrastruktur yang luar biasa ya, yang sudah diamanahkan oleh Kasat. Kasat sendiri sudah mengamanahkan, dan nantinya ke depan Unjani ini nanti akan menjadi Smart Military University, dan itu menjadi kebanggaan bagaimana TNI Angkatan Darat memiliki kampus yang luar biasa di sini.
Baik Bapak, alhamdulillah Bapak untuk pertanyaannya telah selesai. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sangat luar Sama-sama. biasa sekali jawabannya. Mungkin Sama-sama. untuk pengalaman motivasi juga buat saya pribadi gitu sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siap. Ya. Sukses buat kalian semua ya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.